Hai, tahukah Anda bahwa satu dari setiap 3 balita di Indonesia terancam mengalami penurunan IQ? IQ atau Intelligence Quotient sendiri ini adalah kemampuan seseorang untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami, dan merencanakan sesuatu. Atau secara sederhananya sih bisa dibilang sebagai salah satu ukuran dari kecerdasan seseorang. Jadi 1 dari 3 anak di Indonesia ini berpotensi tinggi mengalami penurunan kecerdasan? Ya, dan penyebab dari terjadinya hal ini adalah stunting. Stunting sendiri merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang pada umumnya disebabkan oleh 2 faktor utama, yaitu yang pertama adalah kekurangan nutrisi atau malnutrisi, dan faktor yang kedua bisa juga karena adanya infeksi kronis pada anak yang menyebabkan penyerapan nutrisi anak menjadi terganggu. Dan stunting ini masih sangat merajalela nih di Indonesia, sampai menurut pemantauan status gizi oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2019, stunting masih menempatkan posisi tertinggi pada masalah kinerja program gizi di Indonesia. Dan tingginya angka stunting di Indonesia ini menempati angka 27,67% pada tahun 2019. Jadi kalau gampangnya sih, 3 dari 10 anak balita di Indonesia ini mengalami stunting. Ngeri ya. Dan mungkin banyak dari kita nih yang berpikir kalau masalah kekurangan gizi ini hanya ditemukan pada keluarga dengan ekonomi kelas bawah saja atau miskin. Tapi tidak loh, faktanya World Bank mengatakan bahwa 30% anak dari keluarga dengan ekonomi menengah ke atas mengalami stunting juga. Kalau begitu, sebenarnya ciri-ciri anak yang mengalami stunting itu seperti apa sih? Ciri-ciri balita yang mengalami stunting sendiri ini biasanya mereka akan bertumbuh lebih pendek dan juga kurus atau di bawah standar kurva pertumbuhan yang telah ditetapkan oleh WHO. Akibatnya apa nih kalau anak mengalami stunting? Selain hambatan pertumbuhan anak melalui tinggi badan dan berat badan yang menyebabkan mereka cenderung lebih pendek dan lebih kurus daripada teman-teman seumurannya, stunting ini juga dapat menghambat pertumbuhan otak anak. Jadi perkembangan anak nantinya juga akan terganggu. Seperti contohnya nih, mengalami penurunan kecerdasan atau memiliki kecerdasan di bawah normal, mengalami gangguan berbicara, dan kesulitan dalam belajar saat mereka bersekolah besok. Selain memiliki akibat dalam hal kecerdasan anak, imun atau sistem kekebalan tubuh anak yang mengalami stunting ini juga biasanya akan lebih rendah, sehingga mereka akan lebih mudah terserang penyakit, entah itu seperti flu batuk atau penyakit dengan virus-virus lainnya. Atau mungkin juga nih dengan efek jangka panjangnya, yaitu mereka lebih mudah terkena penyakit kronis di saat usia dewasa, seperti diabetes. Kalau gitu, kapan sih sebaiknya deteksi stunting ini dilakukan? Jawabannya adalah pada 1000 hari kehidupan pertama balita, atau sejak awal kelahiran sampai dia berumur 2 tahun. Karena pada 1000 hari pertama setelah kelahiran anak ini adalah masa-masa yang disebut golden period, yaitu masa di mana otak dan sel-sel tubuh anak itu justru bertumbuh dan berkembang paling pesat. Dan karena itu, kondisi stunting ini biasanya akan lebih sulit ditangani jika ketahuannya telat, yaitu di mana anak sudah berusia lebih dari 2 tahun. Kalau cara mencegahnya bagaimana nih sebelum kita telat? Ada beberapa cara yang dapat mencegah stunting, baik itu dari masa kehamilan ibu sampai saat anak telah dilahirkan. Pada saat hamil, tentu saja ibu-ibu diharuskan untuk mengikuti pola hidup yang sehat, dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Tidak asal banyak dan kenyang saja loh, pola makan dan asupan gizi yang masuk juga harus diperhatikan, baik itu dari protein, karbohidrat, lemak, dan mineral yang lainnya. Tidak lupa juga untuk mencukupi kebutuhan cairan dengan minum minimal 2 liter air putih perharinya dan juga tetap rutin untuk berolahraga. Hindari minuman beralkohol serta paparan asap rokok, baik itu di lingkungan rumah maupun itu di lingkungan luar rumah. Dan rajin juga untuk berkonsultasi kepada dokter, klinik, atau bidang masing-masing, agar mereka bisa melakukan tracking, entah itu dari asupan makanan calon ibu atau mungkin juga dari kesehatan janinnya itu sendiri. Dan setelah anak lahir, tentu saja beri nutrisi yang lengkap. Lakukan menyusui dini segera setelah melahirkan, memberikan ASI eksklusif dan juga memberikan PASI sesuai anjuran dokter. Kalau dari WHO sendiri menganjurkan memberikan PASI yang berasal dari makanan seperti gandum, umbi-umbian, kacang-kacangan, susu, telur, buah, dan sayur. Selanjutnya jangan lupa juga untuk periksakan anak ke posyandu dan puskesmas secara rutin.
agar kenaikan tinggi badan dan berat badannya dapat dipantau, kemudian nanti dapat dibandingkan dengan kurva pertumbuhan standar dari WHO. Nah, hal ini nih yang sering diremehkan, padahal stunting sendiri ini sangat sulit untuk dideteksi kalau anak jarang dibawa untuk konsultasi atau diukur pertumbuhannya. Maka dari itu kasus stunting ini banyak merajalela dan banyak yang akhirnya tidak menyadari bahwa anaknya itu sebenarnya mengalami stunting. Selain itu, yang tak kalah pentingnya, jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan. Entah itu dari lingkungan tempat tinggal, bahan makanan, alat makanan, maupun dari badan kita sendiri. Jangan lupa juga untuk selalu cuci tangan dengan sabun, terutama sebelum makan atau setelah buang air, dan juga setelah bermain nih, terutama saat anak bermain di luar rumah. Nah, bagaimana? Sudah cukup jelaskan ya tentang apa itu stunting dan cara pencegahannya? Jangan sampai diremehkan loh ini, karena stunting ini sendiri bukan masalah yang sepele. Padahal seperti tadi yang sudah disebutkan, dampak stunting sendiri ini kan cukup mengerikan ya. Dan akan bermasalah pada otak yang mana merupakan sumber daya dan dapat sangat berpengaruh pada masa depan anak nantinya. Dan juga stunting ini jika ketahuannya terlambat akan sangat susah dan membutuhkan waktu yang sangat lama pula untuk terapi penyembuhan. Dan tentu saja semakin terlambat mengetahuinya, penanganannya, potensi pesembuhnya pun juga akan semakin kecil. Intinya nih, kenali dan cegah stunting sedini mungkin.